Kami kembali mencoba menghubungi aktivis kemanusiaan Muhammad Hussein. Mas Hussein, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Ya, baik. Suara sudah terdengar. Mas Hussein, sebagai warga Indonesia yang sudah lama menetap di Gaza, bagaimana Mas Hussein membaca gencatan senjata terbaru ini? Apakah ini berbeda begitu? Mengingat Zionis Israel masih saja menyerang Gaza. Ya baik, pertama kita memahami semua mentalitas dan moral dari Israel yang tidak pernah diragukan. Ini adalah satu bangsa yang selalu melanggar kesepakatan dan selalu merusak perjanjian. Namun apa yang berbeda kali ini adalah dukungan masif internasional yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana tidak hanya pemerintah, tidak hanya sipil, biasanya hanya sipil yang bersuara, tapi kali ini kita melihat banyak pemerintahan internasional, Spanyol, Italia, dan negara-negara Eropa yang selama ini loyal terhadap Israel, mereka mulai menunjukkan manuver narasinya, dan mereka sudah mengakui negara Palestina sebagai sebuah negara. Jadi ini juga menjadi satu faktor yang menurut saya akan membedakan rentang dan waktu terkait durasi gencatan senjata yang sudah tercapai di Gaza dan sudah memasuki hampir 24 jam terakhir. Dan juga selain tekanan-tekanan dunia internasional, kali ini juga komitmen Amerika yang menunjukkan seriusannya juga itu bisa menjadi faktor pembeda. Dan jangan lupa, dalam genosida panjang ini, peperangan panjang ini, bukan hanya Gaza yang menderita, tapi juga Israel, Amerika, dan semua yang terafiliasi dengan Israel juga terluka secara politik, citra politik mereka, ekonomi mereka. Maka dari itu saya optimis bahwa ini kemungkinan akan menjadi ya perdamaian jangka panjang seperti yang kita harapkan bersama-sama. Tapi Mas Hussein, kenapa kemudian kok dunia ini seolah memaklumi serangan-serangan Zionis Israel yang masih saja dilakukan terhadap Gaza? Apakah karena memang gencatan senjata ini baru resmi berlaku pada hari Senin nanti, sehingga kemudian dunia ini seakan-akan mewajari begitu, memaklumi begitu kalau ada serangan-serangan? Bagaimana? Ya, jadi sebetulnya gencatan ini sudah mulai aktif ya, bukan hari Senin tapi sudah aktif sejak kemarin jam 12 siang waktu Gaza. Namun yang perlu dipahami di sini ada poin penarikan tentara Israel secara bertahap. Mereka kita lihat juga dalam cuplikan-cuplikan yang tadi diputar sudah mulai menarik pasukan-pasukannya. Okay. Namun ya memang ya itu adalah bukti ya kalau kita melihat masih ada serangan-serangan di antara warga Palestina. Ini bukti ada pemerintah Israel dengan militer mereka. Itu selalu terjadi. Ya, atau mungkin memang ya ini adalah salah satu pelampiasan mereka yang juga biasa terjadi ketika mereka sudah mengatakan komitmen kami sudah akan menghentikan serangan. Namun masih ada serangan-serangan ya. Nah itu juga memang tradisi mereka. Namun paling tidak serangan-serangan ini sudah tidak lagi berupa serangan udara. Itu intinya, karena selama ini yang menjadi alat utama mereka dalam menghabisi warga Gaza itu adalah serangan udara. Dan kita lihat sejak jam 12 siang kemarin waktu Gaza sudah tidak ada lagi serangan-serangan udara. Adapun serangan-serangan tank baja, meskipun ini tetap tidak bisa ditolerir, namun warga Gaza dan para pejuang-pejuang Gaza pun tidak memiliki banyak opsi kali ini kecuali mereka berusaha menahan diri, karena kalau Israel melanggar lalu direspon dengan pelanggaran yang sama oleh para pejuang Gaza, maka ini akan memberikan dampak negatif ya, dan citra negatif kepada masyarakat Gaza. Namun kali ini bola panasnya bukan ada di para pejuang Gaza, tapi bola panasnya ada di dunia internasional, terutama mereka yang menjadi negara-negara penjamin dan negara-negara mediator seperti Qatar, Turki, Amerika, dan Mesir. Mereka yang sedang memegang bola panas agar jangan sampai terjadi serangan-serangan lanjutan dari Gaza setelah kesepakatan ini tercapai. Oke, Mas Hussein, bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana Indonesia bisa ikut berperan supaya gencatan senjata ini betul-betul diterapkan, betul-betul permanen begitu, khususnya di fase pertama yang berlangsung selama 6 pekan ini? Ya, Indonesia pertama sudah mulai dimention di PBB.
baik oleh teman-teman atau negara-negara sahabat, juga negara Israel sendiri sudah mulai mention. Artinya perhatian dunia terhadap Indonesia sudah meningkat. Itu satu standing point yang bagus untuk di follow up. Apa yang bisa kita lakukan Indonesia? Pertama, Indonesia harus lebih aktif dalam tidak hanya narasi, tapi tindakan nyata di panggung-panggung internasional. Kedua, Indonesia sebagai pemerintah harus berani menunjukkan bergeningnya. Ya, bagaimanapun Indonesia pasti punya hal yang bisa ya dijadikan alat tekanan kepada Israel melalui Amerika. Ya, hubungan diplomatik, kemudian keberadaan kedutaan besar Amerika di Indonesia itu harus dipertegas bahwa Indonesia sebagai sebuah negara memiliki moral untuk juga menjaga agar kesepakatan ini berlangsung secara adil dan fair dan konsisten serta ada komitmen di situ. Kedua, Indonesia kalau kita bicara komitmen Indonesia dalam tataran masyarakat sipil, kita bisa melakukan banyak hal. Itulah kenapa lahir juga Global Smooth Flotilla. Indonesia ikut berperan dalam pelayaran itu. Itu salah satu bukti nyata bahwa kita menolak satu kebohongan yang mengatakan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa berbuat apa-apa. Teman-teman masyarakat Indonesia harus terus menyuarakan narasinya, terus memantau atensinya. Kemudian berbagai gerakan-gerakan media sosial, gerakan massa yang ada di jalan-jalan, terus itu kita jadikan sebagai media untuk kita ya mengawal terus agar senjata ini bisa terus berjalan seperti kesepakatan yang sudah tercapai, seperti itu. Oke, baik. Harapan kita semoga gencatan senjata ini betul-betul permanen. Terima kasih Mas Susan sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.